Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami dari gelombang 1 angkatan 8, kelompok 3A yang beranggotakan saya, Agung Bayu Caksono sebagai ketua kelompok, kemudian ada Mina Hernianda, Iva Fadila, Hasna Aliyah Makarima, dan Erwin Lumban Gaul. Kami akan memaparkan beberapa video tentang biografi tokoh inspiratif Indonesia dan menjabarkannya berdasarkan dari nilai-nilai konsep berakhlak ASN. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Tokoh inspiratif yang pertama yaitu Bapak Nurtanio Pringgo Adisuryo. Marsekal Muda TNI Anumerta Nurtanio Pringgo Adisuryo, dikenal juga dengan nama LMU Nurtanio. Beliau lahir pada tanggal 3 Desember 1923 di Kandangan, Kalimantan Selatan. Beliau meninggal pada tanggal 21 Maret 1966 di Bandung, Jawa Barat. Pada saat itu, beliau berumur 42 tahun. Cita-citanya sangat besar, yaitu keliling dunia dengan pesawat terbang buatan bangsanya. Untuk itu, disiapkannya pesawat AREV atau Api Revolusi dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslowakia yang tergeletak di Kemayoran. Beliau merupakan seorang perintis industri penerbangan Indonesia yang selama hidupnya banyak melakukan aktivitas maupun kegiatan yang berdasarkan nilai PNS. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Beliau merancang pesawat jenis pertanian VLZ 104 Wilga yang bertipe Co-op Dexter yang berhasil mendongkrak hasil pertanian nasional dengan cara menyemprotkan cairan pembasmi hama dari udara. Pesawat ini juga disebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia. Yang kedua yaitu nilai akuntabel. Beliau merancang pesawat yang memiliki kualitas yang bagus dan aman untuk dioperasikan, meskipun dengan harga yang terjangkau yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, nilai kompeten ditunjukkan dengan upaya beliau dengan mendirikan sebuah perkumpulan Junior Aero Club atau sering disingkat dengan JAC yang mempelajari tentang bagaimana teknik pembuatan pesawat model yang merupakan dasar-dasar aerodinamika. Kemudian nilai berikutnya yaitu nilai harmonis. Bapak Nurtanio memiliki 3 teman dekat yang sama-sama memiliki ketertarikan dalam dunia penerbangan. Mereka dipertemukan dalam perkumpulan JSC tadi, di mana yang pertama yaitu RJ Salatun, seseorang yang memiliki minat yang sama, kemudian berlangganan dengan majalah kedirgantaraan. Kemudian sahabat yang kedua yaitu Iswahyudi, yaitu guru olahraga yang sama-sama memiliki pengetahuan dalam masalah penerbangan. Di dalam perkumpulan JSC tersebut, Bapak Nurtanio dikenal sebagai orang yang selalu ramah, kemudian selalu menjaga keharmonisan di dalam perkumpulan tersebut, sehingga perkumpulan tersebut diharapkan dapat menjadi perkumpulan yang membentuk orang-orang untuk sama-sama mengembangkan dunia penerbangan di Indonesia. Nilai yang kelima yaitu Bapak Nurtanio loyal, yaitu ditunjukkan dengan bergabung dengan Angkatan Udara di Yogyakarta yang disebut dengan TKR Jawatan Penerbangan. Dengan dedikasi yang tinggi, beliau mencoba sendiri pesawat rancangannya, walaupun saat itu juga beliau harus gugur dalam percobaannya. Jadi dari hal tersebut kita dapat melihat bahwasanya Bapak Nurtanio rela berkorban untuk ikut merancang pesawat. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau loyal terhadap pekerjaan. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Sepanjang perjalanan karir Bapak Nurtanio,
Beliau seorang perancang yang hebat dalam kedirgantaraan Indonesia yang dibuktikan dengan telah menciptakan 3 pesawat terbang Glider NWJ-1, Wewiko, dan pesawat glider yang terbuat dari kayu. Dengan perubahan-perubahan yang ada, beliau selalu mengembangkan jenis-jenis pesawat yang mereka rancang dalam perkumpulan GSC. Yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Bukan sendiri, melainkan Bapak Nurtanio selalu mengajak kedua sahabatnya di dalam perkumpulan tadi yang dijuluki 3 serangkai perintis kedirgantaraan Indonesia karena telah banyak berkontribusi mengembangkan banyak pesawat pada masa karirnya. Ilmu dalam mengembangkan pengetahuan dalam merancang pesawat, beliau tidak bekerja sendiri namun mengajak orang-orang lain yang memiliki prinsip dan visi yang sama. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Kapten Agustin Nurul Fitriah. Nahkoda perempuan kapal tanker pertama di Indonesia yaitu Kapten Agustin Nurul Fitriah lahir di Jember tepat pada 17 Agustus 1980. Setelah berhasil lulus tes masuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada tahun 1999, Agustin menjalani pendidikan pelayaran selama 4 tahun dan meniti karir sebagai perwira kapal. Pada 2007, ia bergabung dengan Pertamina. Pertamina mempercayakan kapal MT Merbau dinakodai Kapten Agustin mengangkut BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Kapten Agustin memiliki nilai-nilai 1. Berorientasi pelayanan. Sebagai nahkoda, Kapten Agustin memiliki sifat ramah, cekatan, dan solutif dalam menghadapi tantangan sebagai nahkoda kapal. 2. Akuntabel. Kapten Agustin dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan perusahaan untuk menahkodai kapal dengan aman. Ketiga, kompeten. Walaupun beliau seorang wanita, tetapi beliau berhasil melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik membawa kapal tanker untuk menyalurkan BBM ke daerah pelosok. Yang keempat, harmonis. Sebagai pimpinan kapal, Kapten Agustin mampu membuat suasana di atas kapal menjadi harmonis sehingga timbul rasa kekeluargaan yang kuat, juga rasa saling menghargai apapun gender dan latar belakangnya. Yang kelima, loyal. Kapten Agustin mampu menjaga nama baik diri sendiri dan perusahaan. Dia mampu menepis semua pandangan buruk terhadap pelaut, terutama pelaut wanita. Yang keenam, adaptif. Kapten Agustin dapat membawa kapal dan memimpin kapal tanker tidak pernah mengeluh karena dapat beradaptasi dengan suasana kapal, awak kapal, dan kondisi laut yang dilayari. Dan yang terakhir, kolaboratif. Kapten Agustin dapat membangun teamwork yang baik antara kru atau ABK kapal. Tokoh inspiratif terakhir yaitu Ibu Susi Pujiastuti, Lahir pada tanggal 15 Januari 1965, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 hingga 2019, yang juga pengusaha, pemilik, dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. yang memberikan banyak contoh dalam nilai-nilai dasar. Di antaranya yang pertama, dalam nilai berorientasi pelayanan.
Ibu Susi memberikan gajinya sebagai seorang menteri untuk membantu kehidupan para nelayan yang kurang layak. Selain itu, Bu Susi juga mengalokasikan anggaran sebesar 100 miliar per pulau untuk program pengembangan pulau kecil dan terluar. Nilai akuntabel. Ibu Susi memiliki kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Nilai kompeten. Meskipun bukan lulusan SMA, Ibu Susi gigih menjalankan bisnisnya, serta menjadikan membaca sebagai pedoman dalam menguasai ilmu. Selain itu, beliau selalu mengembangkan kemampuan dalam berbahasa asing. Nilai harmonis. Ibu Susi tidak jarang untuk berlayar dan berbincang dengan para nelayan secara langsung. Ibu Susi juga sering ikut secara langsung dalam penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing demi menjaga perairan Indonesia. Nilai loyal. Ibu Susi menawarkan pesawat miliknya untuk digunakan dalam membantu masyarakat Aceh yang terdampak tsunami pada tahun 2004 secara cuma-cuma. Nilai adaptif. Ibu Susi mengeluarkan kebijakan melarang kegiatan ekspor benih lobster. Selain itu, kebijakan yang dilakukan Bu Susi memberikan perubahan terhadap nasib para nelayan serta pengembangan pulau yang berpotensi menjadi sumber kekayaan laut Indonesia. Nilai kolaboratif. Ibu Susi juga melakukan kolaborasi dengan Global Fishing Watch untuk mengembangkan teknologi digital yang ada, sehingga pengawasan kelautan dapat terpantau secara optimal. Sebagai penutup, bahwa banyak sekali nilai-nilai dari konsep berakhlak yang bisa kita jadikan pedoman dalam bernegara maupun kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Nusantara.